dicampur dengan mutiara. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Ini di surat Al-Hajj. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Walibasum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Tadi disebutkan ya, nanti ada penjelasan sutra. Jadi bukan hanya emas saja tapi ada mutiaranya. Sehingga semakin variasi, semakin indah orang yang ada di surga. Jadi sudah ganteng, bersih, kulitnya putih, terus kemudian berseri-seri wajahnya, dan diberi perhiasan bukan hanya bangunannya, surganya yang ditempati. Jannat itu sebetulnya adalah, arti aslinya adalah taman. Jannah itu taman, berarti di taman-taman surga itu berarti tempat-tempat indah, bukan tempatnya tetapi di sisi orangnya sendiri itu juga diberi perhiasan-perhiasan sehingga orang itu sangat gagah, wibawa dan luar biasa. Terus kemudian yang ketiga, wayal basuna siaban khudron min sundusi wa istabrak. Mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Ayat artinya wal basuna sundusan, mereka memakai sundus. Huwa raqiqul harir, yaitu sutra yang lembut. Jadi di kulit terasa lembut, bahkan saking lembutnya itu terasa sejuk di badan. Wastabrakon wa istabrakon huwa ghalidud dibat awil harir, yaitu sutra yang tebal. Dibat itu ya sutra sama dengan harir. Ghalid itu tebal. Jadi ada yang tebal tapi ada yang lembut. Berarti mungkin bisa dipakai untuk gantian atau memang sudah settingan, ya ada yang tebal, ada yang lembut. Lah sutra itu kalau asli harganya itu ya bagi untuk sekarang ini ya miliatan yang jelas. Ya. Karena sutra loh ya, sutra itu kan berarti itu dari sutra asli. Kalau sutra-sutra yang ada di Indonesia ini kan campuran itu, tidak mungkin asli. Jadi dihasilkan oleh sutra, jadi benang-benangnya itu adalah dari sutra semuanya, tidak ada yang campuran. Nah, kalau yang sutra yang di toko yang harganya kok ratusan ribu, lah itu belum sutra yang asli ya. Karena harus ternak sutra yang sangat banyak sehingga menghasilkan benang-benang sutra terus kemudian dibuat menjadi pakaian ini. Ya. Jadi istimewa sekali ini. Ya. Jadi ada perhiasannya, ada pakaiannya. Waqtirul ahdar li rohatil aini inda ibsarihi. Warna hijau yang menjadi pilihan karena menyejukkan mata ketika melihatnya. Makanya mata ini perlu juga dipakai untuk refreshing sebetulnya ya. Caranya refreshing apa? Ini Nabi pernah memberi konsep kalau ingin mata itu sejuk, lihatlah tanaman-tanaman hijau karena itu menyejukkan. Atau melihat ke air yang mengalir, itu juga bisa menyejukkan. Makanya tempat yang tidak membosankan itu biasanya adalah yang pertama ada tanaman-tanaman yang hijau, apalagi dihiasi dengan warna-warni, tetapi hijau itu adalah warna dominan, warna yang sangat pokok, yang sangat banyak. Terus kemudian ada air, semua orang senang, apalagi anak-anak itu bermain air itu mesti senang. Makanya ini juga digambarkan itulah surga, ada sungainya, ada hijau-hijaunya.
Termasuk pakaiannya juga pakaian yang bagus. Yang 4 ini betulnya ya. Muttaqina fiha 'alal araik, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Ay muttajiina fiha 'alas surur. Mereka berbaring ketika di surga di atas dipan-dipan. Surur jamak sarir. Sarir itu bisa dipan untuk tempat tidur ya. Araik itu semacam sofa. Jadi sofa yang agak lebar, makanya bisa diartikan ya sofa atau tempat kursi tapi lebar, atau sarir tempat tidur. Sya'nuhum sya'nul muluk wal uzama. Keadaan mereka seperti para raja. Muluk jamak dari mulkun, raja. Jadi penampilannya kayak raja. Raja, ratu, wal uzama, dan para pembesar. Wes gagah sekali ya orang yang ada di surga. Al-araik jamu arikah wa yasarir. Jadi araik, arikah itu jamak dari dipan. Dipan tempat tidur tetapi yang sangat mewah sekali sehingga orang yang berada di situ itu seperti raja yang sangat gagah ya, penuh dengan perhiasan-perhiasan sehingga itu sulit untuk dijumpai di dunia ini. Raja di dunia, apalagi presiden sekarang kan sangat sederhana pakaiannya itu. Di sana luar biasa ya. Nikmas sawab, itulah pahala yang sebaik-baiknya. Wahasunat murtafaqah, dan tempat istirahat yang terindah. Ai nikmatil jannah sawaban ala amalihim. Artinya surga adalah pahala yang terbaik atas perbuatan mereka. Jadi semua itu atas perbuatan. Hanya saja perlu difahami ya, bahwa amal itu adalah sarana untuk mencari ridho Allah. Dan yang menjadikan kita ini bisa masuk surga adalah karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teruslah mencari ridho Allah, tidak usah menghitung pahala saya ini sudah banyak sehingga saya cukup beramal yang inti-inti saja, tidak perlu begitu, terus mencari ridho Allah. Di samping itu dengan kita beribadah yang terus menerus, itu ternyata membuat hati kita semakin tenang, semakin tentram. Bahkan kita ini akan dihadapkan dengan dunia sekitar kita ini juga menjadi tenang. Artinya seperti keluarga juga ikut tentram, dengan teman-teman kita ini menjadi rukun dan baik. Terus kemudian surga adalah hasunat manzila wa maqarra wa maqama. Selain itu surga adalah rumah, tempat tinggal dan tempat menetap yang paling baik. Manzila itu rumah, maqarra itu tempat menetap ya, atau tempat tinggal, maqama yang terbaik. Kama qala fi ayatin ukhra, sebagaimana disebutkan di ayat lain. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka surga itu kekal. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi orang itu kalau sudah masuk surga, ini menurut ayat-ayat yang ada ya, tidak akan keluar, tidak akan dikeluarkan dari surga. Tapi beda dengan di neraka. Di neraka itu menurut mayoritas ulama mengatakan di neraka itu kalau memang orangnya kafir, kekal di neraka. Innalladzina kafaru, ya, sesungguhnya orang-orang kafir, minal musyrikina, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ya fi nari jahannama khalidina fiha. Baik dari dari orang-orang musyrik atau dari ahli kitab, itu mereka berada di neraka selama-lamanya. Asalkan kafir. Termasuk kafir itu adalah orang-orang musyrik.
Tapi kalau di neraka, dia itu orang beriman ada harapan untuk bisa keluar dari neraka karena punya iman. Makanya iman itu penting. Ya nanti akan ada penjelasan tentang ini ya. Jadi iman itu posisinya sangat penting sehingga bisa mengeluarkan seorang meskipun karena banyak dosanya itu nanti akan bisa keluar dari neraka. Fa innallaha ta'ala la yudayyi'u ajra man ahsana. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang membaguskan perbuatan minal mu'minin dari orang-orang yang beriman. Jadi tidak akan disia-siakan, sekecil apapun akan terlihat. Bahkan kecil tapi manfaatnya besar, maka itu bisa menjadi penyelamat nanti di akhirat. Buktinya ya, Nabi pernah cerita bahwa ada wanita pelacur akhirnya diampuni dosanya karena punya rasa belas kasihan yang besar kepada anjing. Anjing ini kalau tidak diberi minum akan mati karena kasihan ini sama-sama makhluk Allah, ingat pada Allah. Jadi seandainya saya menjadi anjing gitu ya, ada perasaan itu, maka saya bisa mati kalau tanpa diberi minum. Jadi ada kasih sayang yang tinggi dan kasih sayang itu adalah sifat Allah. Jadi menolong orang terpaksa, maka itu akhirnya diampuni dosa-dosanya dan menjadi ahli surga. Jadi tidak ada yang sia-sia. Makanya kalau beramal tidak perlu kok pengen disoting ya. Foto-foto di WA tidak harus begitu. Karena kadang-kadang kalau begitu itu tidak ikhlas. Karena ingin pamer ya. Jadi yang penting ikhlas, yang kedua adalah amal itu memang diridhoi Allah, yang ketiga amal itu memang bermanfaat. Itulah yang nilainya tinggi. Dari sini mimma yadullu ala anna asasin najah al-iman mal amalis sholih. Ini termasuk menunjukkan bahwa kunci keselamatan adalah iman yang disertai amal soleh. Pokoknya kuncinya iman. Karena dengan beriman itu akhirnya setiap amal kan ingat Allah. Minum ini dari Allah, apalagi disertai dengan bismillah ketika akan minum, akan apa-apa menyertakan Allah. Paling tidak di hatinya ada Allah. Maka itulah yang bernilai ibadah. Amma man ahsana amala min ghairil mu'minin. Adapun orang-orang yang bagus amalnya yang tidak dari golongan orang-orang yang beriman, fa amaluhu muhbit, maka amalnya sia-sia belaka. Jadi tidak diakui amalnya. Termasuk amalan orang-orang yang musyrik itu sia-sia. Cuma perlu diketahui musyrik itu ada dua ya. Syirik maksudnya ya. Syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu adalah mengakui adanya Tuhan selain Allah. Terus kemudian menyembahnya. Itu syirik besar. Dan orang yang syirik besar itu amalnya terhapus semuanya. Bahkan yang pernah dikumpulkan hilang. Tidak diakui. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu ini pernah melakukan perbuatan syirik, maka amal perbuatanmu yang telah lalu hilang semuanya. Beda dengan syirik kecil ya. Syirik kecil itu adalah amalnya baik, tetapi bukan diikhlaskan karena Allah, tetapi untuk dirinya sendiri, ingin dipuji, ingin disanjung, itu syirik kecil. Kalau yang demikian ini kan karena semua orang kan sulit untuk menghindari, semua orang sulit menghindari, maka itu amalnya saja yang tidak diterima, tetapi tidak sampai menghapus pahala-pahala yang telah dikumpulkan. Itu kalau syirik kecil ya.
Bedanya itu. Termasuk kalau orang syirik besar itu dianggap keluar dari Islam, tapi kalau syirik kecil orang masih dianggap sebagai orang Islam. Jadi karena kan kadang-kadang orang itu masih ada ya perasaan ingin dilihat, ingin pamer. Ya kita lanjut. Wasawabul mu'minin jannatu adn. Pahala orang-orang yang beriman yaitu surga Aden. Surga Aden itu di mana? Wasatuha, di tengah-tengah surga. Tetapi di hadis lain disebutkan bahwa surga yang di tengah-tengah itu adalah surga Firdaus. Wallahu alam. Apa memang sudah berdekatan ya surga Firdaus dengan Aden? Yang jelas ada yang berpendapat Firdaus adalah tertinggi, tetapi juga ada yang berpendapat Aden itu juga yang tertinggi. Wasairul jannah muhtiqatun biha, dan surga-surga yang lainnya mengelilinginya. Bil lu'lu'i, dengan memakai mutiara, wasawi roddahab, dan gelang-gelang dari emas. Wayal basuna siyab al-khudor minar rokik, mereka memakai pakaian hijau dari sutra lembut, wal ghalid al-kasif, dan sutra tebal. Ghalid itu ya tebal, kasif juga tebal. Jadi mungkin ini adalah untuk membuat kesejukan tersendiri di dalam surga sehingga terasa semakin nikmat, semakin nyaman berada di surga itu. Wayattaqiuna 'alal araik, mereka bersandar di atas dipan-dipan, wayas surur fil hijal kal kubbah. Jadi dipan-dipan yang berada di ruangan seperti kubah. Kubah itu kan berarti seperti masjid itu ya. Jadi istana itu di sana seperti kubah masjid ya. Jadi bukan rumah seperti biasa ini, tetapi ada yang menjulang ke tinggi itu kubah. Maudi'un yuzayyanu bisyab. Jadi aroik di situ ya, di aroik tadi kan dipan-dipan itu dihiasi dengan pakaian-pakaian. Berarti seperti itu dekorasi nganten itu loh ya, ada pakaian-pakaian itu ternyata. Ada pakaian-pakaian yang kesana kemari itu dekorasi. Ya. Jadi bukan bangunan yang kosong tapi ada pakaian-pakaian. Wasatur. Satur itu adalah kelambu, jadi ada kelambunya. Wal usrah lil arush, termasuk usrah itu keluarga, lil arus pengantin baru. Jadi orang yang berada di surga itu seperti hidup sebagaimana hidup pengantin baru. Jadi baunya harum, makanan tersedia, apa-apa yang dibutuhkan itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hiasan-hiasan tadi. Ini adalah diperuntukkan bagi orang amanu wa amilus sholihat, yang beriman dan beramal soleh. Fama ajmalu wa ahsanu dzalikas sawab, alangkah indahnya dan bagusnya pahala tersebut. Ini adalah menunjukkan, dalam bahasa Arab itu istilahnya adalah ta'ajjub, yang menunjukkan keheranan. Fama ajmalu wasan dzalikas sawab. Jadi pahala ini adalah sangat indah dan sangat bagus. Lidza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ni'mas sawab, ini adalah pahala yang sebaik-baiknya. Wa hasunat murtafaqah, dan tempat istirahat yang indah.
Jadi kalau dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain ya, kalau di dunia kita menginginkan apa-apa, kita ini mendekat. Tetapi kalau di surga nanti kita ingin, maka semua itu datang sendiri. Kita ingin, hati ini lo ingin itu sudah datang sendiri. Kita di dunia ini melayani diri kita sendiri. Kalau ingin makan ya masak atau minimal beli atau apa, kita akan tetap melayani. Tapi kalau di sana sudah ada yang melayani. Bahkan diwujudkan juga wildanum mukhalladun, ada anak-anak kecil yang selalu jadi anak-anak itu yang melayani kita-kita ini. Kallu'lu'il maknun, jadi anak-anak itu indahnya seperti mutiara yang tersimpan. Jadi sangat menyenangkan itu dilayani anak-anak itu. Ai nikmatil jannah sawaban lil mu'minin as-sholihin. Jadi surga yang demikian tadi adalah surga sebagai balasan sebagai pahala yang terbaik lil mukminin, bagi orang-orang mukmin as-sholihin yang soleh. Jadi hendaknya menjadi orang mukmin itu juga sholihin. Cita-cita inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Termasuk cita-cita untuk anak-anak kita itu hendaknya yang penting adalah menjadi anak-anak yang mukminin, sholihin. Cita-cita mungkin yang paling mendasar ya, itu yang penting agamanya harus Islam. Jangan ada yang kafir. Yang kedua itu amalnya soleh. Walaupun mungkin tidak seideal, tetapi yang penting adalah soleh. Masalah rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di bumi ini kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah rizki jangan kita khawatirkan. Yang penting anak itu kita usahakan untuk menjadi anak yang beriman dan bersoleh. Wa hasunat maqarran wa maqaman wa majlisan wa mujtama'an. Jadi itu sebaik-baik tempat menetap, tempat tinggal, tempat duduk dan tempat berkumpul. Nah, itulah surga. Bahkan keindahan di dalam surga itu kalau kita ini bisa berkumpul dengan keluarga. Bagaimana caranya supaya bisa berkumpul dengan keluarga? Jadi bisa berkumpul dengan keluarga di Al-Quran ya, disebutkan bahwa walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna minhum min amalihim min syai'. Ini firman Allah ya. Orang-orang yang beriman terus kemudian diikuti oleh anak cucunya. Anak cucuku sampai terus loh, dzurriyyah itu sampai hari kiamat, sampai keturunannya ya. Diikuti imannya, jadi sama-sama iman. Alhaqna bihim, maka kami pertemukan mereka orang-orang beriman itu dzurriyyatahum dengan anak keturunannya itu. Berarti harus sama-sama iman kalau ingin ketemu. Nah kalau amalannya tidak sama, padahal kan orang itu namanya manusia ya, amalnya tidak sama. Kok bisa bertemu? Kata Nabi kan inna fil jannah mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Jadi kan ada yang mestinya itu mungkin derajat tinggi, ada level 70, ada level 50, ada level mungkin 20 atau ada yang 10. Maka di dalam tafsir itu disebutkan karena sama keturunannya, sama-sama iman aja, sama-sama ahli surganya, maka yang tertinggi itulah yang diikuti. Jadi yang tertinggi itu diikuti. Tertinggi itu kadang-kadang juga tidak mesti
anak, tapi kadang-kadang orang tua. Sampai orang tua di hadis itu disebutkan begini. Ya Allah, kenapa saya kok berada di surga yang levelnya tinggi, padahal amal saya, seingat saya adalah tidak terlalu banyak. Jadi ada yang bertanya itu ya, di dalam hadis disebutkan. Maka dijawab oleh Allah melalui hadis qudsi itu, bistighfari waladika laka. Itu adalah karena tekunnya anakmu memintakan ampun untuk kamu. Jadi anaknya itu tekun memintakan ampun untuk orang tua, maka orang tua itu levelnya menjadi tinggi, terus akhirnya itu yang diikuti oleh anak-anaknya. Makanya istighfar untuk orang tua itu penting, maka jangan pernah tinggalkan. Minimal setelah sholat 5 waktu, bahkan setiap sholat apapun juga dibacakan, karena bukan sekedar dosa orang tua diampuni, tetapi istighfar itu bisa mengangkat derajat. Jadi kita termasuk kita semua ya. Kita minta ampun kepada Allah, tujuannya bukan untuk supaya Allah mengampuni. Kalau Allah sudah mengampuni, maka istighfar kita ini menunjukkan kita ini adalah rendah di hadapan Allah, mengakui banyak salah. Kalau sudah diampuni, maka tetap diangkat derajat ini. Jadi istighfar itu tujuannya bukan hanya minta ampun, tetapi adalah untuk menunjukkan kerendahan kita. Yang tinggi, yang mulia, yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk tadi memintakan pun kepada orang tua itu bukan hanya supaya orang tua diampuni dosanya terus ahli surga saja, tetapi juga mengangkat derajat orang tua itu. Paham ya? Jadi kalau ingin bersama-sama, maka jangan ada di antara keluarga ini yang tidak beriman. Maka sungguh suatu kerugian yang besar bila ada keluarga itu yang tidak beriman. Di sini juga menunjukkan bahwa beruntung sekali kalau orang itu punya keturunan. Makanya Islam itu menganjurkan orang untuk nikah dan melarang orang itu untuk membujang. Nah, Rasulullah Rasulullah itu melarang orang itu membujang. Karena kalau orang itu putus keturunan, membujang, tidak ada keturunannya, itu nanti doanya terputus, ya amalnya selesai, setelahnya tidak ada yang mendoakan. Makanya kalau punya anak yang banyak, itu jangan takut. Biasanya dua anak loro, dua anak itu khawatir. Lah iya duit naik. Biasanya itu jangan khawatir, tenang saja. Karena anak banyak berarti itu yang mendoakan nanti banyak. Terus kemudian semoga itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Makanya ini pesan Rasulullah kepada orang yang ingin mencari istri ya. Tazawwadul waludal wadud. Jadi nikahilah wanita yang berpotensi punya anak. Yang kedua wadud, yang besar kasih sayangnya. Jadi ngesak nonan karo wong lanang, kasih sayang kepada keluarga itu yang besar. Nah itulah kunci kebahagiaan di dunia. Saya kira cukup sekian kajian untuk saat ini. Semoga kita semua sampai dipanggil oleh Allah tetap membawa iman dan bisa beramal soleh, sehingga kita semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang kita kaji ini, yaitu berada di surganya dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.